Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Eko Budi Santoso. Kali ini kita akan membahas berkenaan tentang pencegahan HIV/AIDS dan narkoba ditinjau dari pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Selamat menikmati. Sebelum kita memasuki bagan atau bahan selanjutnya, terlebih dahulu kita harus mengetahui upaya pencegahan adalah dengan meningkatkan keterampilan atau skill dan pengetahuan atau knowledge dengan cara atau metode yang sesuai dengan kepercayaan dan budaya masyarakat setempat. Penyebaran pengetahuan melalui pendidikan formal dan non-formal merupakan salah satu alternatif yang dapat dipilih. Upaya peningkatan pengetahuan selama ini dikenal dengan istilah KIE atau Komunikasi, Informasi, dan Edukasi. Jadinya, selama kita melakukan pendekatan kepada kelompok atau masyarakat tertentu untuk melakukan sebuah penyuluhan, mengedepankan terlebih dahulu tentang pengetahuan maupun keterampilan, yang merupakan bagian upaya untuk meningkatkan sebuah pengetahuan dengan pendekatan komunikasi, informasi, dan edukasi. Upaya yang selama ini dilakukan untuk menghambat penyebaran HIV adalah yang pertama, meningkatkan pelayanan komunikasi, yang kedua, mengurangi kerentanan, yang ketiga, meningkatkan penggunaan kondom, yang keempat, meningkatkan kesediaan darah yang aman, kelima, meningkatkan upaya untuk menurunkan prevalensi infeksi menular seksual. Keenam, meningkatkan tindakan pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak. Dan yang ketujuh adalah meningkatkan upaya penanggulangan secara bersama-sama atau universal dan berkelanjutan. Artinya adalah untuk menghambat prevalensi ataupun menghambat penyebaran dari HIV itu kita harus mengedepankan berbagai macam program. Salah satunya adalah komunikasi. Bagaimana caranya kita melakukan komunikasi yang efektif kepada kelompok-kelompok yang berisiko tinggi. Nah, terus bagaimana caranya kita mengurangi kerentanan tersebut? Dengan cara penggunaan kondom. Mungkin ada salah satu item yang harus kita akui bahwasanya penggunaan kondom itu tidak bisa dipergunakan atau tidak etis dipergunakan untuk menyelamatkan diri kita dari penyakit menular seksual ya. Melainkan kondom itu digunakan biasanya untuk berfungsi sebagai menghambat atau penghambatan proses pembuahan ataupun bagian dari KB. Nah, di sini kita bisa melihat teman-teman bagaimana caranya berbagai macam upaya yang kita lakukan di kelompok-kelompok berisiko maupun kelompok-kelompok tidak berisiko agar tidak menjadi penyebaran HIV yang semakin meningkat. Kita ketahui bahwasanya HIV di Indonesia lambat tahun walaupun pergerakannya masif tapi membahayakan juga karena ini bisa berpengaruh kepada tingkat produktivitas pada masyarakat ataupun kelompok. Karena kebanyakan dari mereka yang mengidap HIV/AIDS itu adalah kelompok-kelompok yang masih produktivitasnya masih tinggi. Nah, bagaimana sih caranya kita melakukan sebuah pencegahan terhadap HIV? Di sini kita akan membuat 3 item pencegahan. Yang pertama adalah pencegahan primer. Pencegahan tingkat pertama ini merupakan upaya agar orang sehat tetap sehat atau menjaga orang sehat menjadi sakit. Pencegahan primer merupakan hal yang paling penting terutama dalam merubah perilaku. Di sini kita bisa melihat bahwasanya pencegahan itu bagaimana sih caranya kita melakukan pencegahan dengan cara merubah perilaku masyarakat atau perilaku kelompok. Di sini ada berbagai macam jenis pencegahan yang penting baik untuk menjaga kualitas hidup orang-orang yang terkena dampak dengan mencegah infeksi ulang, oportunistis, depresi, dan tingkat kekebalan tubuh yang rendah, sehingga merangsang di dalamnya sikap bertanggung jawab terhadap orang lain,
Seperti apa teman-teman? Bagaimana caranya kita melakukan proses bertanggung jawab kepada orang lain? Yang pertama melalui hubungan seksual, melalui darah, melalui ibu yang terinfeksi HIV kepada bayi. Artinya kita itu bisa mencegah terjadinya penularan HIV melalui tidak melakukan hubungan seksual, karena kita sudah tahu bahwasanya diri kita adalah seorang pengidap HIV, maka usahakan jangan melakukan hubungan seksual. Karena apa? Bisa mencegah bisa terjadinya orang sehat menjadi sakit. Itu yang lebih bahaya, teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adalah pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder mencakup aspek kesehatan dan kemanusiaan, perilaku yang aman untuk diri mereka sendiri dan orang lain, tergantung pada kecukupan informasi, harga diri, dukungan teman sebaya, dan pengakuan hak. Nah, di sini adalah bagaimana caranya kita melakukan pencegahan tersebut dengan cara melihat dari aspek kemanusiaan. Infeksi HIV/AIDS menyebabkan menurunnya sistem imun secara progresif sehingga muncul berbagai infeksi oportunistik yang akhirnya dapat berakhir pada proses kematian. Sementara itu, hingga saat ini belum ditemukan obat maupun vaksin yang efektif, sehingga pengobatan HIV/AIDS dapat dibagi dalam 3 kelompok atau 2 kelompok. Ada 2 kelompok sebagai berikut. Yang pertama adalah pengobatan suportif, dan yang kedua adalah pengobatan infeksi oportunistik. Nah, di sini adalah bagaimana caranya sih kita melakukan pencegahan terjadinya sekunder, seperti orang yang sudah memiliki status HIV, kita melakukan dukungannya yang kuat dan melindungi hak-haknya mereka, seperti hak mereka untuk bekerja, hak mereka untuk belajar, atau melakukan pendidikan. Dan yang ketiga adalah pencegahan tersier. ODA perlu diberikan dukungan berupa psikososial agar penderita dapat melakukan aktivitas seperti semula atau seoptimal mungkin. Misal, 1. Memperbolehnya untuk membicarakan hak-hak tertentu dan mengungkapkan perasaan. Yang kedua, membangkitkan harga diri dengan melihat keberhasilan hidupnya atau mengenang masa lalu yang indah. Yang ketiga, menerima perasaan marah, sedih, atau emosi dan reaksi lainnya. Yang keempat, mengajarkan pada keluarga untuk mengambil hikmah, dapat mengendalikan diri, dan tidak menyalahkan diri atau orang lain. Yang kelima, diberikan perawatan paliatif. Nah, seperti apabila pasien itu tidak dapat disembuhkan atau dalam kondisi terminal, dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan membahas tentang permasalahan pencegahan nafsa. Yang pertama adalah pencegahan primer. Pencegahan primer itu mencakupi, pertama, pencegahan ini dilakukan memberikan peningkatan pemahaman kepada komponen masyarakat yang dapat berpotensi sebagai pencegahan penyalahgunaan narkoba. Nah, kegiatan apa saja sih yang harus kita lakukan? Yang pertama itu adalah melakukan penyuluhan tentang dampak dari narkoba. Yang kedua, pemberian berbagai macam iklan atau sumber media elektronik akan bahaya narkoba. Jadinya kita mensiarkan atau kita memberikan informasi melalui media-media elektronik untuk memberikan pengetahuan kepada khalayak luas betapa bahaya sekali sih narkoba itu apabila kita sudah konsumsi. Dan yang ketiga adalah pemberian pendidikan akan pengetahuan dampak dan bahaya dari narkoba. Ini biasanya kita harus melakukan penyuluhan atau memberikan hal edukasi kepada terutama kepada remaja ya, pada remaja awal maupun hingga remaja akhir. Pencegahan sekunder. Dalam melakukan tindakan pencegahan yang dilakukan pada saat individu melakukan penyalahgunaan narkoba secara coba-coba. Jadinya ini melakukan penggunaan narkoba itu secara coba-coba. Dan dibantu oleh berbagai komponen masyarakat yang berpotensi dapat membantu agar bisa berhenti dari penyalahgunaan narkoba pada individu. Artinya apa?
Ketika kita sudah mengetahui adanya bahaya penyelewengan narkoba dengan cara coba-coba, itu bisa dibantu oleh masyarakat ataupun tokoh agama sekitar. Untuk apa? Untuk memberikan rasa kebersamaan antara individu dengan penyalahgunaan narkoba dan dengan tokoh masyarakat. Ini bisa meningkatkan harga dirinya mereka. Kegiatan apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama, deteksi dini anak yang menyalahgunakan narkoba. Jadinya kita harus bisa mendeteksi dini mana sih anak-anak yang sudah terpapar oleh narkoba. Kemudian yang kedua, melakukan konseling. Ketiga, bimbingan sosial melalui kunjungan rumah. Jadinya kita harus melakukan door to door kepada masyarakat bahwasanya bahaya dari nafsa itu seperti apa dan bagaimana dan apa yang harus kita lakukan. Kemudian yang keempat, melakukan pemberian informasi melalui media dengan harapan pengembangan individu. Kelima, life skill antara lain tentang keterampilan berkomunikasi, keterampilan menolak tekanan orang lain, dan keterampilan mengambil keputusan dengan baik. Dan yang ketiga adalah pencegahan tersier. Pencegahan ini dilakukan kepada orang yang sedang menggunakan narkoba dan yang pernah atau mantan pengguna narkoba, serta komponen masyarakat yang berpotensi dapat membantu agar berhenti dari penyalahgunaan narkoba, sehingga membantu bekas korban narkoba untuk menghindari kegiatan-kegiatan tersebut. Jadinya adanya keikutsertaan dari pecandu narkoba atau mantan narkoba yang lainnya itu pendekatan melalui peer group atau melalui teman sebaya. Nah, pendekatan itu diharapkan bahwasanya mereka individu yang masih terkontaminasi atau masih menjadi pengguna narkoba diharapkan semakin tidak menggunakan narkoba tersebut sebagai konsumsinya mereka. Apa saja sih upayanya yang harus kita lakukan? Antara lain, yang pertama adalah konseling dan bimbingan sosial kepada pengguna dan keluarga serta kelompok lingkungan. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi bekas pengguna agar mereka tidak terjerat untuk kembali sebagai pengguna narkoba. Jadinya, sikap kita sebagai masyarakat itu tidak lantas harus menjudge orang tersebut bahwasanya mereka adalah orang yang jahat. Tetapi kita memberi dukungan kepada mereka agar mereka tidak terjerat kembali kepada kasus narkoba, mengingat orang yang sudah sudah pernah terpapar oleh narkoba, mereka sembuh karena ada masalah problem tertentu, mereka akan kembali lagi menjadi pecandu narkoba. Biasanya kita melihat dari berbagai macam faktor. Bagaimana sih pencegahannya? Yang pertama, kita harus memiliki program informasi yang kuat terhadap bahaya-bahaya yang terjadi akibat narkoba. Kemudian yang kedua, program pendidikan efektif. Jadinya kita melakukan pemberian pendidikan secara efektif dengan melihat seberapa tingkat aware-nya kelompok tersebut terhadap narkoba. Yang ketiga, program penyediaan pilihan yang bermakna. Jadinya kita melakukan sebuah penyediaan pilihan. Bagaimana sih caranya kita membentuk, misalnya ya, membentuk duta-duta narkoba dan lain-lain. Yang keempat, pengenalan diri dan intervensi dini. Yang kelima, melakukan program pelatihan keterampilan psikososial, karena orang yang sudah terjangkit narkoba itu kemungkinan besar ada gangguan di dalam psikososialnya. Jadinya kita memberikan keterampilan bagaimana caranya kembali ke masyarakat dengan hidup yang baik. Oke, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan penulisan maupun pengucapan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.